괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebutuhan berdasarkan intensitas, waktu, sifat, dan subjek. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas. Kebutuhan intensitas terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi supaya individu dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan primer ini dapat disebut juga sebagai kebutuhan pokok. Contoh kebutuhan primer manusia meliputi sandang, pangan, dan papan. Sandang berarti pakaian yang layak untuk dikenakan. Setelah itu, ada pangan yang berarti makanan dan minuman sebagai bahan energi tubuh manusia. Lalu ada papan yang berarti tempat tinggal sebagai tempat berteduh dan beristirahat. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer. Untuk memenuhi kebutuhan sekunder bergantung pada kemampuan ekonomi individunya. Meski begitu, kebutuhan sekunder adalah berjalan lurus mengikuti budaya dengan hidup yang berkembang di masyarakat. Contoh kebutuhan sekunder adalah kulkas, laptop, televisi, make up, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Hal tersebut karena tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier adalah hanya untuk kesenangan pribadi saja. Setiap individu memiliki kebutuhan tersier yang berbeda satu sama lain. Contoh kebutuhan tersier adalah kepemilikan alat transportasi mobil, wisata ke luar negeri, alat musik, dan lain-lain. Meski demikian, pemenuhan kebutuhan tersier adalah sangat tergantung pada kedudukan, strata, dan pendapatan ekonomi setiap individu dalam suatu masyarakat. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan manusia menurut waktu terbagi atas 2 hal, yaitu kebutuhan sekarang dan masa mendatang. 1. Kebutuhan sekarang memiliki sifat mendesak untuk segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Contohnya, ketika haus, maka kamu harus segera minum untuk memuaskan dahaga. 2. Kebutuhan masa mendatang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya, tabungan biaya pendidikan yang direncanakan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifat. Manusia juga memiliki kebutuhan yang digolongkan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan manusia bersifat fisik atau material untuk hidup layak dan baik. Manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh raga manusia. Contohnya olahraga, makanan, dan minuman. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh jika manusia dan sifatnya tidak berwujud. Contoh alat pemenuhannya yaitu hiburan, rekreasi agama, dan senda gurau, dan lain-lain.
Yang keempat, kebutuhan subjek. Kebutuhan manusia juga digolongkan berdasarkan subjek, sebab kebutuhan antara individu dengan kelompok atau kolektif pasti berbeda. Yang pertama, kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang diperlukan secara berseorangan. Contoh, seorang nelayan membutuhkan jala dan perahu. Yang dua, kebutuhan sosial atau kelompok bertujuan memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat. Contohnya rumah sakit dan gedung olahraga yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.